wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Allah. Miftahi bab rahmatullah wa salatan wa salaman daimain bidawam ila rabbi zidni ilman warzuqni haman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati sahabat majlis, khusus majlis Ustaz Eko, kalau saya manggilnya orang komandan Eko, bagian lagi Om Eko, macam-macam kan, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Amin. Apa yang dimunajatkan di jalan. Amin ya Allah. Wakil beliau Om Hamzah, ya. Om Herman, Om Bidin, istiqamah. Amin ya Allah. Amin. Karena paku di arah sini ya kalian berempat ini. Kalau antum nggak ada kiamat. Oh iya, propos tanah. Ya mudah-mudahan diberikan istiqamah sehat walafiat. Amin. Dan juga yang kita hormati, kita cintai ahli bait Rasul Habib Abdurrahman Al-Haddad. Mudah-mudahan keberadaan beliau di tempat ini menambah berkah majelis. Amin. Dan juga ada Bang Syarif Hafizahullah. Ya, biarin ya. Ya, juga sama Fauzan ya, mudah-mudahan nih ya keberadaan kita di tempat ini ya, tercurahkan rahmat Allah Amin. Amin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Berkah salawat, mudah-mudahan hidup kita selamat dalam akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ta'lim kita yang kemarin kita telah membahas mahabbatu ahli baitin Nabi Muhammad wa ta'zimuhum, yang mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengagungkan mereka. Sudah ya kemarin ya? Iya. Sekarang kita masuk pada pembahasan mahabbatu ashabin Nabi Muhammad. Gitu ya? Iya. Khususan al-khulafa ar-rasyidin. Ya? Yang ke-10 betul? Iya, 10. Nah. Ya, sebelum kita mulai kita tertib Fatihah untuk musannif kitab kepada guru kita yang Guru Ahmad Faridi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, umur. Apa yang diharapkannya dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan khusus mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau ya rabbal alamin. Ala hadirin wa ala kulli salih hadratil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Termasuk adab kita kepada Nabi SAW. Ini kemarin pembahasannya tentang adab, ya, adabul insan ma'an Nabi SAW, ya, adabnya seseorang kepada Nabi SAW. Jadi adabnya kita itu bukan hanya ke Nabi, ya, tapi apa-apa yang punya ta'alluq, punya hubungan sama Nabi. Ya, termasuk kemarin ahli bait Rasul. Kenapa mesti kita agungkan? Karena ada ikatan sama Nabi. Selama dia tidak terkena virus Imadiyah. Hah? Selama nggak terkena virus Imadiyah. Nah, ya, nggak paham ya. Selama nggak kena virus Imadiyah, maka kita sangat mengagungkan mereka. Betul ya? Nah, kenapa? Karena mereka ada yata'allaq, ada hubungan sama Nabi Muhammad. Betul? Nah, sekarang juga termasuk yang punya hubungan sama Nabi, yang mesti kita adab dengan mereka, yaitu ashabun Nabi Muhammad.
Betul? Ya, termasuk adab kita sama Nabi, mahabbatu ashabin Nabi. Mahabbah, cinta, ya. Mencintai ashab. Ashab ini jamak. Sahabat-sahabat Nabi, khususan secara khusus siapa mereka? Al-Khulafa Ar-Rasulin. Khalifahnya Rasul ada berapa? Ada 4. Yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Khusus mereka-mereka ini. Karena yang membedakan kita dengan Syiah dan Wahabi ini, kita nggak benci sama Ahlul Bait, malah kita cinta. Kita pun tidak benci dengan sahabat, malah kita cinta. Nah, beda kalau Syiah membenci. Enggak, ya. Kalau Wahabi membenci Ahlul Bait, maka mereka beranggapan nggak ada. Mereka cinta dengan sahabat. Bahkan kalau kita perhatikan nama majelis mereka, tempat masjid yang mereka bangun, namanya nama sahabat. Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar. Kalau udah begitu, tanda-tanda umumnya begitu. Biasanya kalau pemahaman Wahabi begitu, sangat mendewakan, memuliakan para sahabat Nabi Muhammad. Nah, berbeda dengan Syiah. Syiah sebaliknya, mereka sangat hubbu ahli bait, mereka sangat cinta dengan ahli bait Rasul, tapi sangat membenci dengan sahabat. Maka mereka sumpah-sumpah, mereka laknat. Bahkan ada tertib doa mereka itu yang melaknat sahabat, laknat Abu Bakar, laknat Umar. Ya kan gitu ya. Ada pun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih ajib ya, di tengah-tengah, cinta ahli bait, cinta sahabat. Inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan ya akidah kita tidak tergelincir insyaallah. Ya. Kenapa? Karena berpotensi. Ya, saya tidak antum punya potensi untuk membenci mereka. Kalau bukan Allah yugawi, kalau bukan Allah kuatkan kita punya hati. Ya, kalau kita perhatikan beberapa pembenci saat ini, sebelumnya mereka hubbu ahli bait, cintanya luar biasa. Ya. Tapi tadi yudhillu man yasha, yahdi man yasha. Allah tuh sangat gampang bikin sesat orang. Nah, ya. Jadi kita pun ya yang ada sekarang ini hanya dapat mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri, nah, makna syukur ini kan apa namanya? Syukur ini bil lisan alhamdulillah, hati masih punya ikatan cinta sama ahli bait, sama sahabat Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah lisan mengucapkan alhamdulillah, supaya semakin nyata rasa syukur kita, yaitu bil jawair, dengan anggota badan. Dengan cara bagaimana? Ajaran ashab Rasulullah kita akui, kita benar. Kenapa? Karena yang paling pasti ya karena mereka ngaji sama Nabi. Ya, mereka ngaji sama Nabi, jelas pemahamannya dekat dengan pemahaman. Jadi ajaran, contoh seperti beberapa dalam sholat sendiri pun ya ada nggak semua sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi yang disepakati Rasul banyak, seperti Sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Emang dari Nabi? Enggak, dari sahabat Nabi. Ya, tapi diakui menjadi bagian Nabi Muhammad. Ya, banyak perbuatan sahabat yang bukan dari Nabi dikerjakan sama sahabat, diakui sama Nabi Muhammad, dan itu termasuk sunnah. Ketika ada suatu perkara diakui oleh Nabi Muhammad, walaupun bukan datang dari Muhammad. Makanya sunnah itu ada berapa? Ucapan Nabi Muhammad, perbuatannya sama pengaku yang diakui oleh Rasulullah SAW yang datang dari sahabat, gitu ya. Nah, itu mesti diakui. Nah, kita yakini. Nah, kemudian rasa syukur dengan hati, ya, akui bahwasanya pemahaman ini, akidah ini Allah mantapkan, ya. Allah berikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita yang meyakini sahabat Nabi, cinta kepada sahabat. Ya. Jadi bukan hanya ucap alhamdulillah, perbuatan kita sama mengakui nikmat cinta kepada ashab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu. Nah, ada satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Akrimu. Nah, ini coba deh. Ada di sekolah. Situ ada. Habis dulu sekarang.
Ada ini? Ada sepuluh. Nah, enggak deh. Supaya dikit-dikit nyempil bahasa Arab ya. Supaya itulah. Ada satu keterangan hadis Rasul supaya kita paham ya, betapa besarnya kedudukan ashab Nabi di sisi Nabi Muhammad. Ada satu keterangan hadis nah, akrimu, nah ini kalau dalam bahasa Arab kalimat perintah ya. Akrimu, muliakanlah oleh kalian. Kalian siapa ya? Kita ini ya, setelah zaman Nabi, zaman sahabat ya seterusnya Nabi sampaikan akrimu kata Rasul, muliakanlah oleh kalian. Siapa yang kalian muliakan? Ashab ya, ashabi ya. Ya, ashab, muliakanlah oleh kalian siapa? Sahabat-sahabatku. Terus siapa? Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar ya, Sayyidina Umar, kemudian Utsman, Ali. Kenapa masih muliakan mereka? Berikut yang lainnya. Tapi kan di sini berita khusus ya, Khulafa ar-Rasyidin. Kenapa masih dimuliakan? Sebab kenapa? Fa'innahum, karena sesungguhnya mereka, ini fa'nya taklil, karena sesungguhnya mereka kembali ke siapa? Ke mereka tadi. Karena sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, khiyarukum, terbaik di antara kalian. Sebagaimana Rasul katakan tuh, sebaik-baik masa ya masa saya sama sahabatnya. Setelah itu ya setelahnya sampai sekarang ini. Jadi kita ini yang tinggal di ujungnya doang. Jadi nggak bisa kita membandingkan diri kita dengan para sahabat, jauh. Barangkali kalau kita di zaman Rasul, barangkali kita masukkan Dajjal, masukkan Abu Lahab, mungkin kita nggak tahu. Ya, oleh karena itu ada satu keterangan, satu bahasa. Coba dulu saya hidup di zaman Nabi Muhammad. Ya, ini sempat dibantah sama seorang ulama. Saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Barangkali zaman itu nanti pasukan pasukan pembenci, kita nggak tahu. Ya, yang terbaik sudah ya. Alhamdulillah nih. Baik, ini jelas sih. Ini perintah Rasulullah. Kalau memang kita beradab sama Rasul, ini amar akrimu ashabi. Ya, jadi udah tidak ada pertentangan, perlawanan, kebencian. Ya, karena ini perintah, amar mutlak jelas, akrimu ashabi, muliakan sampai saya. Perintah Nabi. Selesai, habis cerita. Muliakan sahabat saya. Bahkan dikatakan, lau ittakhadtu khalilan, seandainya saya bisa mengambil khalil, ya, rekan sahabat, maka saya jadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalil. Tapi Allah berkehendak lain, Allah jadikan Abu Bakar sebagai sahabat. Kalau bisa jadikan sebagai saudara. Nah, itu Nabi katakan begitu. Jadi artinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman ini bukan orang biasa-biasa, orang luar biasa. Ya. Dalam penciptaan mereka, ya, dalam kitab Daqaiqul Akhbar kalau nggak salah ini, penciptaan ruhaniyah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini diambil kalau nggak salah, tapi kita tashin nanti ya, kalau nggak salah dari keringat dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan yang pertama kali diciptakan siapa? Nur Muhammad. Nah, semua alam semesta ini diciptakan dengan sebab keringat Rasulullah SAW. Keringat nur, ya. Ada yang dari lidah, ada yang dari telinga, ada dari telapak tangan, ada dari telapak kaki, ada dari dadanya Rasulullah. Nah, termasuk para arwah, para aulia, para sholihin, para nabi, para rasul itu, nah, diciptakan dari dada Rasulullah SAW. Kalau nggak salah ya, tapi kita tes ini. Kalau nggak salah, kalau nggak jabaha, kalau nggak ada lupa, itu gitu ya. Jadi emang sudah Allah spesialkan, ya. Dari penciptaannya pun diambil dari tempat yang spesial, dari keringatnya Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang kafir.
Orang-orang kafir, urufnya mereka diciptakan keringat Rasul dari sebelah telinganya. Hanya mereka pun bagian Nabi SAW. Begitu pun dengan syamsu, matahari, qamar, bulan, alam semesta diciptakan dengan dari keringat Rasulullah SAW. Adapun sahabat Nabi khususnya arwah para nabi, para rasul, para sahabat khusus. Jadi Nabi sudah dijumpakan ya dulunya di alam arwah dengan para sahabat. Sebagaimana hadis Rasul, semua itu ya saling sudah mengenal. Apa-apa yang tampak di dunia ini sudah saling mengenal di alam arwah. Seperti anak sama antum, sebelumnya udah kenal di alam arwah. Udah didekatkan di alam arwah. Kalau kita nggak saling kenal di alam arwah, kita nggak akan ketemu. Wallah nggak bakal ketemu. Begitupun Nabi dengan para sahabatnya, sudah didekatkan, digaripkan, diikat di alam arwah. Hingga di dunia hanya menjalankan saja dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi persahabatan mereka sudah diikat di alam arwah. Nah, ada kadang-kadang tetangga dekat, harus baru betul. Kenapa nggak dekat? Ya karena emang di alam arwah nggak ketemu. Nah, coba dia tiba-tiba ke Manggarai, ketemu Bang Syarif tuh, gimana ceritanya? Ketemu sama Andika, ketemu sama Bidin tuh, orang Bungkulu datang ke sini. Tuh. Betul, Bidin aja mata tetangga kena, mata tetangga kenal Bidin. Tapi kok sama orang Bungkulu bisa kena, sama orang Johar bisa kena. Berarti memang nyata dan kita yakini itu bahwa kalau memang ruhnya sudah saling kenal di alam arwah. Adapun di dunia tinggal menjalankan saja. Ketemu si bulan, saya sudah saling kenal. Maka dikatakan barang siapa saling bertentangan, bertolak belakang di alam roh, nggak bakal ketemu di dunia. Nggak bakal ketemu. Alhasil kita dengan pasukan Imadiyah minta maaf. Kenapa bertentangan? Dia tadi emang tidak satu gerbong di alam arwah. Simpel saja. Kenapa dia berpisah, mufarraqah? Dia emang nggak ketemu di alam arwah. Nah ini pelajarannya lah. Jadi Nabi dengan para sahabat memang sudah sudah Allah ikat di alam arwah sebelumnya. Sudah Allah ikat dalam ikatan yang kuat. Allah yang mengikat hingga turun di dunia ketemu. Kan saya katakan ruh kita satu seumuran. Ruh Nabi Adam, ruh antum satu ukuran. Satu umur. Nah, karena masa nyakutnya turunnya berbeda. Di umat Nabi Adam diturunkan digilir tuh. Tapi secara penciptaan bareng. Secara penciptaan bareng tuh. Cuma masanya berbeda-beda tuh. Ruh anu sama, seumuran. Enggak ada yang lebih tua, enggak ada yang lebih muda, sama. Tapi ketika diturunkan di dunia berangsur-angsur. Sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan si fulan di zaman si fulan, si fulan di zaman si fulan. Ya itu Allah yang mau, bukan mau kita. Jelas? Jadi pelajarannya adalah para sahabat jelas mereka adalah orang mulia, orang hebat, orang top, orang unggul. Apa dalilnya? Didekatkan dengan Nabi SAW. Nah itu udah dalil paling kuat. Nggak sembarangan bisa dekat dengan Nabi SAW. Tidak sembarangan. Maka orang yang khas, orang yang khusus, orang yang terpilih, orang yang sudah tahu. Bahkan dikatakan Allah menciptakan seluruh hati. Dan hati yang paling suci, yang paling baik, yang paling top, yang paling mulia hati Nabi SAW. Tidak ada lain. Tidak ada hati yang paling suci, paling bersih. Selain hati Nabi. Setelah itu hati siapa? Hati para sahabat. Hati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak ada lain. Berarti didekatkan mereka kalau hati mereka bisa diimbangi sama kondisi. Betul? Jelas? Nah, jadi kita sangat menolak bila mana ada orang membenci sahabat Rasulullah SAW. Nggak sepakat ini. Nggak masuk ini. Karena tertib ajaran kita yang kita dapatkan dari guru kita begitu. Meyakini mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasabbu. Jangan kalian membenci, mencela mereka para sahabat. Seandainya antum punya menginfakkan seukuran gunung Uhud semuanya emas. Seumpama Bang Herman dia pengen menginfakkan
sebesar gunung Uhud itu emas semua, diinfakkan, disedekahkan kepada umat, ya, itu nggak bisa menanding satu ukuran mud kebaikan para sahabat. Ya, sahabat Sayyidina Abu Bakar pernah melakukan suatu kebaikan sekecil-kecilnya, tetap nggak bisa diimbangi dengan kebaikan Mang Herman atas perbuatan dia yang telah menyedekahkan segunung emas. Nggak bisa ditanding. Ya, jelas? Sayyidina Abu Bakar, ya, yang paling dekat sama Nabi, paling cinta sama Nabi, hijrah bareng, tega mengorbankan dirinya menutup satu lubang tangannya digigit oleh ular, mengatakan begitu, ya, menangis keluar air matanya untuk Nabi SAW, yang sampai Nabi tersakiti, dia rela menahan itu semua. Itu kan. Jadi kita nggak bisa membayangkan betapa dahsyatnya sahabat Nabi SAW. Lanjut, kalam yang kedua, at-taslimu li hukmi Nabi SAW. Ya, taslim ini bisa kita maknai ya udah pasrah aja, ya, jangan ingkar, jangan menentang terhadap hukum Nabi SAW. Nabi, ya, Allah jadikan sebagai rasul, pembawa hukum, ini boleh, ini nggak boleh. Kalau sudah ada keterangan boleh nggak boleh, ya sudah, itu nanti. Selama itu datang dari Nabi SAW. Ya, Pak Hamzah, ini boleh, kerjakan. Ini tidak, jangan kerjakan. Jangan pakai protes. Ya, jelas? Kemudian kasratus shalah ala Nabi Muhammad. Termasuk, ya, termasuk adab sama Nabi SAW, kasratus shalah, memperbanyak salawat atas Nabi SAW. Kenapa? Ya, as-salah ala Nabi Muhammad salamatud din. Manfaat salawatnya antum untuk Rasul, manfaatnya kembali ke antum. Apa manfaatnya diantaranya? Ya, kalau antum banyak salawat itu salamatud din, agama ente selamat. Agama ente selamat. Ya, kita sering dengar dia, kalau seandainya ente punya guru dengan salawat, yang jadi guru ente siapa? Nabi. Ente kan pengen cari mursyid, pengen jadi guru, pengen jadi seorang pemimpin, enggak ketemu tuh. Perbanyak salawat. Nanti yang mimpin siapa? Nabi SAW. Nabi yang mimpin. Gimana enggak selamat? Betul? Ya, as-salah ala Nabi Muhammad salamat, menyelamatkan agama kita. Agama kalau selamat, ya sudah selamat semua-semuanya. Ya, hidup ini kan cuma agama. Ya, imanuddin, yang agama kan. Ya, agama kita rusak, semuanya rusak. Betul. Agama rusak, semuanya rusak. Nggak ada yang diharapkan bagi mereka yang rusak agama. Mau selamat kan bisa. Ya. Nah, dulu, ya, jangankan agama, untuk urusan dunia kita selamat. Ada dulu satu orang pedagang pedagang manisan kalau nggak salah. Pedagang manisan ini, jualan manisan. Ini orangnya nggak pernah lepas sholawat atas Nabi Muhammad. Setiap jual manisan ini, jual manisan hulwan, bahasa Arab manisan itu hulwan, manisan. Hulwan sallu alaih, hulwan sallu alaih, nawarin ke orang hulwan sallu alaih. Emang teman sholawat. Dia ini kalau bahasanya kalau nggak sholat badannya sakit meriang. Kalau nggak sholat badannya sakit meriang, hingga semua aktivitas sholawat. Hatta jualan barang nih, ya halwan sholali, halwan sholali, halwan sholali. Habib batu sholali, batu sholali, kayak gitu kan, bacan sholali. Apalagi nih, garut sholali, kayak gitu kan. Dia jualan tahu sholali gitu kan. Umpama begitu. Ini dia jualan namanya halwan sholali, halwan sholali, halwan sholali. Kebetulan dia kan punya tempat kontrak. Yang punya kontrakan risih dengan tindakan perbuatan dia, setiap jualan teriak-teriak sholawat ya Allah sholawat. Ya, akhirnya mungkin pecah kepalanya, stres dengan sikapnya dia. Panggilnya si fulan, ini besok ente bawa barang ente, jangan lagi dagang di sini. Puyeng kepala gue, ente teriak solu. Ya. Oh gitu ya, kenapa? Asalnya siapa? Ya, jualan berisik banget dia. Udah, nggak usah dagang sini lagi. Ya sudah, ya. Tapi tetap dia ngasong, hulwan sholali. Nah, satu saat yang punya kontrakan dari umroh, entah umroh entah haji nih Pak, lewat makam Nabi Muhammad,
terdengar dari magam Rasul orang tersebut ada suara hulwan sulali. Hulwan sulali. Lalu kaget dia. Ini suara dari mana itu? Kok suara persis kayak tetangga saya tuh. Lalu wah di situ dia mendapatkan isyarat. Oh ini teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pulanglah dia dicari tuh orang. Dicari ketemu. Sekarang si bulan ente dagang lagi di tempat aneh. Di tempat udah saya rapiin, saya bersih, sudah saya secat, saya rapiin. Pokoknya ente dagang gak usah pakai bayar. Gak usah pakai bayar tiap bulannya. Gratis di tempat. Dagang di sana. Kenapa alasannya? Udah pokoknya ente dagang gratis, gak usah pakai bayar bulanan. Sebab apa itu? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kasratus salah itu yang mana? Jadi besok tuh Bang Hamzah dia ojek solo deh. Ya, asal biar gini. Sebarkan sholawat. Kasratus salah ala Nabi Muhammad. Termasuk adab kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi. Nah, waktu ada satu orang melewati Badiah. Badiah ini apa namanya, semacam kayak semacam kayak apa tuh? Padang Sahara. Ya, dia lewat. Saat itu dia mendapati bertemu dengan satu sosok orang yang jelek, udah jelek, bau. Ketemu sama orangnya. Ente siapa? Tanya. Saya ini cerminan ente. Masya Allah. Jelek banget, bau banget. Iya, saya ini ente. Saya ini amal ente. Saya ini cerminan gambaran ente punya amal. Oh, terus nggak? Terus. Bang Eko nih ketemu di depan tuh orang coba samping, borokan di jidat kan gitu kan. Mama nih kan ambil contoh kan. Siapa ente? Ya ente, ayah nih gitu. Aneh ada ente gitu kan. Gimana? Kita kan pasti panik kalau gitu. Udah begitu. Nah, terus kira-kira nih supaya ente jadi cakep gimana caranya? Kalau ente pengen saya cakep katanya masalah. Kalau ente pengen saya cakep, ente mesti banyak sholawat. Kenapa tuh? Sholawat ya, bisa mengurangi segala kejelekan dalam diri kita. Ya, plus. Dulu apa namanya nih? Lagi. Kalau sholawat ini kan kisah yang banyak kalau nggak salah. Dalam satu keterangan, ya, Allah itu menciptakan satu malaikat ini, kepalanya ini hampir mendekati arsy, ya, hampir mendekati arsy, kakinya menembus sampai 7 lapis bumi, ya. Bulunya, sayapnya itu sejumlah apa-apa yang Allah ciptakan dari seluruh alam semesta, jumlah bulunya banyak kan? Malaikat luar biasa nih, tingginya mendekati arsy, kakinya menembus 7 lapis bumi, ya, sayapnya tuh barat sampai timur. Ya, intinya alam semesta tutup sama dia. Bulunya nih menutupi sejumlah apa-apa yang Allah ciptakan dari seluruh alam semesta. Banyak, nggak terhitung. Ketika ada rajulun, imra'atun, laki-laki atau perempuan, salawat atas Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan itu malaikat menyelami bahar, lautan cahaya yang ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disitu perintah si malaikat kamu nyelam. Kapan dia menyelam? Setiap ada umat Rasul bersalawat kepada Rasulullah, menyelami lautan cahaya. Kemudian Allah perintahkan keluar, Allah perintahkan dia mengepakkan sayapnya. Ya, setiap bulu-bulu yang mengeluarkan cahaya Allah jadikan malaikat. Tetesan-tetesan cahaya yang jatuh dari setiap bulu yang ada di malaikat itu, dia mengepakkan sayapnya, Allah ciptakan malaikat. Apa tujuannya? Agar beristighfar, memintakan ampun untuk mereka-mereka yang sholat kepada Nabi SAW. Siapa yang sholawat tadi? Mama nih, Bang Syarif sholawat. Ya, malaikat nyelam ini di lautan cahaya itu keluar mengepakkan sayapnya. Bertetesan cahaya-cahaya itu, ya, jadi malaikat diperintahkan agar beristighfar untuk Bang Syarif yang sholawat. Itu satu sholawat. Nah, sekarang mungkin nggak kita sekali sholat sehari lebih. Paling tidak kan sholat 5 waktu kan sholawat ya kan, betul. Nah, 5 waktu ada 5 kali sholawat, paling tidak itu. Apalagi ziyadah ditambahkan, ada waktu khusus ya, sholawat 100, 200, 1000 lah untuk Nabi.
Ini rasa syukur kita kepada Nabi SAW. Maka satu salah ada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian sholawat atas Nabi Muhammad adalah wasilah agar kita dikenal. Jadi kenalnya Nabi kepada kita itu tergantung sholawatnya kita. Semakin lemah dalam sholawat, kadar pengenalan Nabi kepada kita lemah. Jadi gampangnya gimana? Ya, kalau pengen dikenal Nabi yang sangat, pengenalan Nabi kepada kita, jalannya sholawat. Semakin banyak, semakin kuat hubungan Nabi. Semakin kuat pengenalan Nabi kepada kita. Jelas ya? Makanya nih, perbanyak sholawat. Kemudian difa'u an-nabi wa sunanih wa hurmatih. Ya? Bukan nih, kelewatan nih. Ya, 12 belum Ustaz. Oh, 12 belum. Ittikhadhu Nabi SAW ya qudwah hasanah. Dan menjadikan Nabi Muhammad SAW ya qudwah sebagai teladan yang baik. Nabi SAW itu kalau dipanggil sahabatnya nih, ya Rasulullah. Sahabatnya manggil ya Rasulullah, Nabi terbalik. Lebih Baik. Kalau guru-guru kita baik, ya, tahu ya baik. Itu lebih gitu. Sebab dari itu termasuk asbab nuzul la'allaka innaka lala khuluqil azim. Itu kan satu ayat itu, sungguh pada dirimu punya akhlak yang sangat begitu agung. Sebab apa? Itu Nabi dipanggil sama keluarganya, sama sahabatnya. Ya Rasulullah, Nabi menceritakan lebih. Ya, ini pakai nih dapat hasanah, berdua hasanah, ya teladan yang baik. Kalau Bang Bidin panggil Bang Bidin, apa lu? Nah ini ada hasanah Bang Bidin nih. Nyaut. Jadi jangan nih, kita tuh pengen tuh jadikan sekecil apapun, kalau bisa nih semampu kita, yang kita mampu ya. Nah, kira-kira nih kalau lebih itu gampang atau susah? Gampang. Apalagi sekarang kita itu udah lumrah baik. Bukan lagi perkara yang asing gitu. Ya, tapi jangan baik, kalau bisa disempurnakan lebih. Baknya lebih. Nah, baknya ditasdid lebih. Artinya apa? Saya mendengar seruan. Ya, saya mendengar lebih. Coba Labbaik. Jangan labbaik Allahumma labbaik. Bablasan nanti. Bang Bidin labbaik Allahumma labbaik. Jangan. Coba labbaik aja nih. Ya, Bang Bidin labbaik gitu. Bang Sarip labbaik. Bang Yarin labbaik. Ya. Batas itu aja ya. Nah, ini kenapa? Qudwal hasanat, teladan yang baik. Ya, Nabi di rumah mengerjakan sebagaimana pekerjaan laki-laki. Bolehlah bantu-bantu. Ya, memang kita sebagai suami punya murah. Tapi Nabi jahit baju, nambal sendal. Bini bantuin. Kalau aneh sih udah bilang ke bini aneh untuk nyuci, jemur biar aneh, nyapu biar aneh. Kenapa? Tabarukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu? Aneh laki-laki, ada mesti ini, ada mesti ini. Enggak, jangan. Nabi berdua, Nabi nolong gini, ya, nolong gini. Ya, apalagi nih, gue tuh hasanah Nabi Sallam. Apalagi, ya, Nabi kalau bersama anak kecil, dia bersikap seperti anak kecil. Ya, dulu ada satu sahabat nih, melihat Nabi asik sama anak kecil, ada sahabat nggak pernah mencium anaknya sendiri. Ya. Apa kata Nabi? Ente nggak punya kasih sayang. Ya. Ente nggak punya kasih sayang. Gitu. Nabi itu sama anak kecil senang. Tapi ketika ada sahabat, Rasul saya nggak pernah begini. Jangankan gitu, nyium aja nggak pernah. Cium anaknya dia. Orang itu senang kan cium anak kecil kan? Dia sama sekali nggak. Kata Nabi, hati-hati nggak punya kasih sayang. Man lam yurham la yurham. Seorang yang tidak punya kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Nah, itu qudwah hasanat Nabi begitu. Nabi senang duduk sama orang miskin. Nah, ini kayaknya kita ikutin nih. Emang sama-sama miskin. Sederajat. Ya, emang demen ya. Nabi itu paling girang kalau duduk sama orang miskin, orang susah. Girang Nabi senang. Ya, senang Nabi duduk sama orang yang di bawah dia. Ya. Nabi itu senang bantu orang. Ya.
Nabi itu kalau bantu itu ya sampai dia minta. Kalau minta datang, tolong. Ya, Nabi nggak ada minta. Cuma dia tadi ya minta-minta begitu, lagi mumpung datang ke Sateko kan, tolong saya tinggal beras, ya. Bantu sekali. Kalau sahabat gimana guru semarang itu, kalau sahabat setiap hari mah itu minta-minta. Kalau minta boleh sesekali, tapi kalau udah tiap hari minta-minta itu nggak boleh ya. Kita tahu keadaan juga. Nah, apalagi gue dari Nabi SAW, ya Nabi ya suka ngasih makan, betul. Apalagi Nabi suka ngasih salam, ya. Ciri Islam yang baik, orang punya Islam yang baik itu gampang untuk mengetahui itu orang punya Islam baik. Nah, orang itu suka ngasih makan orang sama demen ngasih salam. Nah, kalau kita pengen disebut bagus sih dan diakui oleh Nabi SAW, dua amalan yang tinggal. Nanti nih habis ini kita makan nih. Biasa makan apa sih? Sate ayam nih. Makan Bang Zarif nih. Dia ngamalin sunnah Nabi SAW. Nabi suka ngasih makan. Tawarin orang makan. Ya. Apalagi nih? Ucapin salam kepada orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Ya. Assalamualaikum Bang Hamzah yang tahu kan gitu. Makna salam keselamatan untuk Bang Hamzah, keluarga Bang Hamzah. Siapa lagi? Dunia Bang Hamzah, barzakh akhir Bang Hamzah. Nanti dia menjawab, waalaikumsalam, kamu pun selamat, kamu juga selamat, keluarga kamu selamat, ya, barzakh kamu selamat, akhir kamu selamat. Makna salam nih enggak sekedar selamat, mencakup mana-mana. Tebarkan salam. Ya, bagaimana adabnya nih? Ya, yang pakai motor, yang jalan kaki lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Di gang itu banyak tuh. Bang Sarif lagi dulu kan lewatin, assalamualaikum, permisi, dapat pahala sunnah Nabi SAW. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang pakai motor mengucapkan salam kepada yang sedang jalan. Yang pakai mobil mengucapkan salam kepada yang pakai motor. Yang pakai pesawat yang nggak usah, jauhan. Ketemu ya, nggak usah ya. Dan siapa batin ya, intinya gitu ya. Ucapkan salam kepada yang tahu sama yang nggak tahu. Yang tahu sama yang nggak tahu. Masuk rumah tuh, begitu Rasul tuh. Kalau ada orang assalamualaikum, ya kalau nggak ada assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum wa ala ibadasi bin salihin. Gitu. Kenapa itu qudwah hasanah dari Rasulullah SAW, ajaran Nabi SAW. Apalagi dulu Rasul perintahkan kepada sahabatnya itu pagi-pagi itu sedekah. Sedekah sedekah mereka. Kenapa orang sedekah di pagi hari itu menutup pintu bala? Bahkan 70 pintu keburukan ditutup pagi-pagi itu sedekah. Kenapa gitu Rasulullah SAW? Ya. Apalagi gitu Rasul sama orang tua, ya saling apa namanya? Yang nggak bisa orang tua kita, siapapun dia yang lebih tua dari kita tuh hormati, saling mendengarkan perkataannya. Ini orang tua sendiri. Maka Rasul mengatakan gini, pesan Nabi kan yatim ya dari kecil kan, betul? Nah, tapi Nabi kasih pelajaran buat kita. Ya, sama orang tua nggak boleh kurang ajar. Termasuk kedua Rasulullah. Rasul sama orang tua takzim luar biasa. Nah, kita sebagai anak nih, ya mesti besar pengagungan kepada orang tua gitu. Sampai dikatakan nih, kata Rasul, ya, bukan. Sampai dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, wakir walidih. Muliakan kedua orang tuamu. Kenapa? Fa inna, ya. Sesungguhnya Allah, fa inna Allah sesungguhnya Allah adalah barang siapa yang memuliakan, membesarkan, mengagungkan kedua orang tuanya, ya, maka madatu umrah. Maka aku panjangkan umurnya. Ya. Kemudian seandainya dia punya anak, aku jadikan anaknya memuliakan dirinya. Nah, bagi siapa-siapa yang kurang ajar sama orang tuanya, saya pendekkan umurnya. Kalau nanti dia punya anak, saya jadikan anaknya kurang ajar kepada dia. Ini kan pesanin, ya. Nabi ini sangat berhati-hati. Apa kata Nabi juga nih? Dulu ada seorang rajul datang ke Sayyidina Abdullah.
sahabat anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dia punya anak Abdullah. Satu orang lagi bawa ibunya, gendong ibunya. Dia tuh Ka'bah, keliling Ka'bah. Wahai Abdullah, apakah Anda melihat perbuatan saya ini udah mampu membalas kebaikan orang tua saya kepada saya? Dan Sayyidina Abdullah memberikan isyarat tangan. Mutlak, sama sekali apa yang Anda perbuat ini nggak bisa membalas kebaikan orang tua ini. Meskipun dia tuan gendong untuk tawaf orang tuanya, nggak sama sekali. Tapi qad ahsanta, tapi kamu telah melakukan suatu kebaikan. Ya, semoga Allah membalas balasan yang banyak untuk kamu atas perbuatan yang sedikit ini. Jadi anggapan Sayyidina Abdullah, apa yang dikerjakan si anak ini meskipun luar biasa terlihat, dianggap perbuatan sedikit. Semoga Allah balas dengan perbalasan dengan perbuatan dengan balasan yang banyak untuk kamu. Nah gitu. Nah ini kenapa? Begitu Rasulullah. Ya Rasul sangat mengagumkan. Dulu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya ketika dia mau subuh berjamaah tuh, ya subuh berjamaah, tiba-tiba tengah jalan nih ada seorang syiban, orang tua nih. Orang tua. Mau dulu nggak bisa, dia punya ta'zim luar biasa kepada orang tua. Ini subuh udah mau habis ini. Sayyidina Ali di belakang aja nih. Ya. Kapan orang tua ini sampai pada tujuannya? Ini Sayyidina Ali di belakang nih, nggak berani ngelewatin ini syiban ini. Di persimpangan masjid ini orang tua belok, ternyata bukan orang muslim, dikira seorang muslim pengen sholat berjamaah. Tiba-tiba dibuka orang muslim, dia lewat itu masjid. Ya. Tapi tadi ini ya, adabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah membuat malaikat ini kagum, membuat Rasulullah kagum. Ya Rasul udah mau terakhir sholat itu lagi ruku itu ditahan sama malaikat. Matahari Allah perintahkan ditahan. Malaikat yang menjaga matahari Allah perintahkan jangan dulu selesai waktu subuh ini. Rasulullah Allah pun perintahkan malaikat menahan sujudnya Rasulullah, itu rukuknya Rasulullah. Kan fikih kan perhitungan satu rakaat kalau dapat rukuk ditahan sampai Sayyidina Ali datang. Sahabat tanya, kok Rasul tadi rukuknya agak lama sedikit? Ya tadi ditahan. Kenapa? Adabnya Sayyidina Ali kepada orang tua. Teladan. Nah, sahabat dapat ilmu dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini qudwah hasanat. Ya, mesti kita jadikan Rasul sebagai teladan yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah. Ya wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Amin. Dapat ilmu enggak nih? Dapat ilmu? Banyak. Banyak.